warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, orang tua wali siswa. Pada hari ini MPLS hari ketiga kita akan berbincang-bincang tentang kegiatan pembelajaran bagi siswa kelas 1. Telah hadir di tengah-tengah kita salah satu guru di SD Tambah Haji 1 yaitu Ibu Retno Budiani. Selamat pagi Bu Retno. Selamat pagi Kak. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu Retno. Yang poin pertama yaitu mengenai tentang kurikulum apa yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran kelas 1. Untuk kurikulum itu masih sama dengan tahun sebelumnya. Untuk tahun ini kelas 1 kita menggunakan kurikulum 2013. Jadi sesuai dengan perintah langsung dari Dinas Pendidikan, kurikulum kita masih sama 2013. Itu agak sedikit berbeda dengan mungkin saat orang tuanya anak-anak sekolah zaman dulu ya. Zaman dulu mungkin berbeda, nanti perbedaannya akan saya lebih jelaskan lebih lanjut. Jadi kurikulum yang digunakan untuk saat ini kurikulum 2013. Iya, betul Ibu. Kemudian pertanyaan poin yang kedua, kira-kira muatan pelajaran apa saja ya Bu yang diajarkan di kelas 1? Untuk muatan pelajaran itu yang pertama ada tematik. Jadi untuk kelas 1 ini sudah tidak ada mata pelajaran tersendiri, sudah tidak ada mata pelajaran PKN, mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita memakainya tematik. Nah, di dalam tematik itu ada beberapa muatan pelajaran. Yang pertama adalah PKN, yang kedua bahasa Indonesia, yang ketiga matematika, yang keempat SBDP, kemudian yang terakhir adalah PJOK. Berarti anak-anak tidak melulu hari ini, misalkan hari Senin matematika dan IPA. Iya, tidak. Malah nanti anak-anak tidak tahu kalau yang diajarkan, oh ternyata saya belajar matematika, oh ternyata saya belajar PKN. Anak-anak tidak tahu karena guru itu mengemas pembelajaran secara blended learning. Jadi memadukan kelima mata pelajaran tersebut di dalam satu tema. Oleh karena itu dinamakan tema. Iya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, kira-kira buku apa saja yang diperlukan siswa kelas 1 agar dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik? Ya. Untuk buku, orang tua perlu menyiapkan beberapa buku. Jadi untuk Bapak Ibu di rumah silakan dicermati baik-baik. Kalau perlu disiapkan catatannya, bisa dicatat. Untuk buku tulisnya, anak-anak bisa menyiapkan buku batik. Jadi bukunya bentuknya seperti ini, ukurannya sama persis. Untuk isinya, silakan bisa memilih yang isi 100, isi 50, atau lebih dari 100. Dalamnya sama seperti buku tulis. Ini nanti akan digunakan sebagai buku tematik. Jangan lupa di bagian depan diberikan identitas anak. Kemudian yang kedua, buku bahasa Jawa. Untuk buku bahasa Jawa juga sama, menggunakan buku batik seperti ini. Jadi beli buku batiknya dua, satu untuk tematik ya Bu Ani, yang satu untuk bahasa Jawa. Kemudian buku yang perlu disiapkan selanjutnya adalah buku halus. Jadi buku halus ini nanti akan kita gunakan untuk latihan menulis tegak bersambung. Bu Ani masih ingat dulu menulis Latin? Bu, itu betul. Itu wajib kelas 1. Kemudian yang ketiga, anak-anak perlu menyiapkan buku kotak. Jadi buku kotak ini akan kita gunakan untuk pembelajaran matematika. Nah, saya ulangi, yang perlu disiapkan adalah buku tematik, buku bahasa Jawa menggunakan buku batik, kemudian buku halus, dan yang ketiga adalah buku kotak. Untuk sampul depannya silahkan bebas memilih. Ini kebetulan saya mengambil buku milik sekolahan, jadi gambarnya sekolahan. Tapi untuk orang tua bebas bisa membeli di luar. Untuk selanjutnya Bu Ani, yang harus dipersiapkan adalah buku gambar. Saya sarankan buku gambarnya gunakan yang kecil saja, jangan terlalu besar. Nanti malah anak-anak kesulitan di dalam menggunakan. A4 itu ya? Iya, betul Bu Ani, A4. Kemudian selanjutnya adalah buku paket. Di sini saya membawa 3 buku paket Bu Ani. Yang pertama ini yang dinamakan buku tematik. Jadi ini tema 1. Tema 1 kita pakai diriku. Nah, di dalam ini sudah ada 5 muatan pelajaran yang sudah saya tadi katakan. Kemudian yang kedua adalah buku pendidikan agama Islam. Untuk buku tulisnya, tadi saya kelupaan, juga sama, menggunakan buku yang seperti ini. Sama, buku tulis biasa. Kemudian buku paket selanjutnya adalah buku bahasa Jawa. Untuk buku paket-paket ini Bu Ani, sekolah itu menyediakan. Jadi nanti orang tua itu akan dapat pinjaman. Anak-anak akan dipinjami oleh sekolahan. Tapi untuk saat ini memang belum bisa mendatangkan orang tua ke sekolah ya, karena pandemi masih
saja. Kalau orang tua ingin beli sendiri, misalkan Ibu Ani, Bu, kalau saya beli sendiri di toko atau pinjam punya kakaknya, boleh sekali, diperbolehkan. Akan tetapi yang misalkan, Bu, saya nggak mau beli, saya mau pinjam aja, ditunggu. Nanti pasti kami pihak sekolah akan mengundang orang tua sekalian untuk datang ke sekolah, dipinjamin buku. Kalau misalkan ada siswa yang mau download bukunya dari internet gitu boleh? Boleh Bu. Wah, Jadi bagus sih. jadi nanti belajarnya tidak fisik ya, tapi berupa software. Tidak apa-apa. Kemudian untuk model pembelajaran kelas 1 itu seperti apa Bu yang digunakan di masa pandemi seperti ini? Kalau model pembelajaran itu kita memakai dua model Bu. Jadi model daring dan model luring. Model daring itu kita sampaikan tugas melalui media sosial media, bisa menggunakan WhatsApp. Kemudian pengumpulannya juga melalui WhatsApp juga. Kemudian kalau yang luring itu nanti kami para guru membuat print out lembar kerja untuk siswa, orang tua mengambil ke sekolahan, dikerjakan di rumah, selang beberapa hari sesuai waktu yang ditentukan dikumpulkan kembali ke sekolah. Dikumpulkan kembali ke sekolah. Terus untuk sistematika pengumpulan tugasnya Bu, baik yang daring ataupun luring seperti apa? Kalau pengumpulan tugas, untuk tugas daring itu karena kita ada jadwal pelajarannya, nanti disesuaikan dengan jadwal di hari tersebut. Misalkan tugas itu saya sampaikan di hari Senin, maka sebisa mungkin dikumpulkan juga di hari Senin. Jangan sampai mengulur-ulur waktu ya Bu, karena nanti yang akan terjadi adalah penumpukan tugas. Kalau tugas sudah menumpuk, saya yakin anak-anak pasti akan malas untuk mengerjakan. Kerepotan juga Iya, mengerjakannya, orang Bu. tuanya juga akan kerepotan. Iya, betul. Ini yang tugas yang belum mana ya, sudah ketumpuk-tumpuk tugas Kadang lupa ini selanjutnya. tugas tanggal berapa sih? Nah, Lupa. kita juga sebagai guru bingung Bu mengoreksinya, ini Menilainya, tugas iya. yang mana. Jadi diusahakan, saya memberikan saran kepada orang tua sekalian ya Bapak Ibu, pengumpulan tugas diusahakan di hari yang sama saat pemberian tugas. Kalau Bu Retno bilang tugasnya di hari Kamis, maka pengumpulannya juga di hari Kamis. Kalau untuk yang luring Bu, tugas yang luring Kalau yang luring biasanya nanti 2 minggu. Jadi diambil di hari Senin, kemudian dikumpulkan 2 minggu setelahnya. Kalau luring itu biasanya. Nanti kita fleksibel saja lah Bu. Maksudnya pokoknya sebisanya orang tua iyalah, mengumpulkan kapan gitu ya kita orang tuanya enak, kita juga enak. Maksudnya kita tahu ya di kondisi seperti ini orang tua sudah dibebani oleh pekerjaan, masih dibebani. Sebenarnya ini bukan beban ya, karena kan tanggung jawab untuk mendidik siswa itu tidak hanya di tangan guru, tapi di tangan orang tua juga. Jadi jangan dijadikan ini sebagai beban. Alah ya Allah Gusti, wes repot, dagangannya sepi, orang sing tuku, anak itu biasanya banyak sekali. Wah, alah kita tidak ingin seperti itu sebenarnya. Kita ingin pembelajaran itu biasa, tatap muka secara langsung, akan tapi kita bisa apa? Kita ini hanya pelaksana perintah dari yang lebih atas. Jadi kita hanya melaksanakan perintah saja. Kita juga sebenarnya repot loh Bu kalau mengadakan secara daring, mengoreksi lewat mengoreksi lewat handphone, mengoreksi lewat laptop. Kemudian kita tidak tahu anak-anak itu mengerjakan sendiri atau dituliskan pinter tenan apa enggak, kan kita tidak tahu ya Bu ya. Itu Bu. Iya. Terus kemudian untuk jadwal pelajaran kelas 1 Bu, itu bagaimana Bu jadwalnya? Untuk jadwal bisa dicatat ya Bapak Ibu yang di rumah, sudah siap alat tulisnya. Senin tematik, Selasa PJOK, Rabu PAI Pendidikan Agama Islam, Kamis Bahasa Jawa, Jumat tematik, Sabtu tematik. Kita masih 6 hari. Jangan lupa dicatat ya. Terus kemudian lagi apa lagi ya Bu yang mau saya tanyakan? Terlalu banyak dalam yang mau saya tanyakan Bu. Kemudian yang terakhir itu mengenai seragam Bu. Iya, Kelas satu seragam. kan tidak pertemuan tatap muka. Apakah seragam itu wajib dibeli atau bagaimana? Kalau masalah seragam, kalau pembelajaran kita berbicara pembelajaran yang tatap muka ya Bu ya, itu nanti anak-anak itu hari Senin itu pakai merah putih, Selasa pakai merah putih, Rabu pakai merah putih, Kamis itu kita pakai batik sekolah, kemudian Jumat, Sabtu kita menggunakan pramuka. Akan tetapi karena kita belum melaksanakan pembelajaran di sekolahan, jadi Bapak Ibu sepertinya ini kita terganggu suara helikopter ya Bu ya. Sekolah kita itu memang di depan ada kendaraan, di atas ada helikopter, jadi
ramai sekali ini. Mudah-mudahan suara saya tetap terdengar. Bapak Ibu jangan terburu-buru beli seragam. Pengalaman yang sudah-sudah, kelas 1 beli seragam, ternyata sekolahnya nggak dipakai setahun ya Bu. baru beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian, maka yang akan terjadi sesuatu aneh. Kalau sudah seperti itu tidak terpakai eman-eman. Jadi nanti seragamnya itu dibeli ketika sudah mendekati atau kita sudah pasti ada pengumuman kapan tatap muka. Jadi tidak usah keburu-buru dulu. Kemudian Bu Retno, kalau mengumpulkan tugas misalkan pas di video atau apa itu wajib seragam atau pakaian bebas? Boleh bebas, tapi rapi. Jadi jangan pakai sopan ya Bu, atau pakai apa Bu, tank top, singlet, itu kan ya enggak sopan. Boleh bebas tapi pakai hem lah minimal, atau kalau kaos juga ada yang kerahnya. Kemudian perlu diperhatikan juga bagian belakang itu loh Bu, background saat mengumpulkan tugas. Jangan sampai backgroundnya kok cucian kotor atau tumpuan piring atau adiknya yang lagi nangis lah, itu pokoknya dibuat sedemikian rupa ya, dibuat agar enak rapi. dilihat. Orang guru itu saat menyaksikan video juga nggak prihatin gitu loh, maksudnya saya seperti itu Bu. Sebenarnya itu saja Bu yang ingin saya tanyakan. Nanti misalkan ada Bapak Ibu atau orang tua wali murid yang ada yang belum paham, bisa menanyakan langsung lewat Bu Retno, bisa ya? Bisa. Lewat WA atau Bu Mila, rekan saya di kelas 1. Jadi Bapak Ibu, jika ada hal yang perlu ditanyakan mengenai kegiatan pembelajaran kelas 1, bisa langsung menghubungi guru kelasnya, bisa ke Bu Retno secara langsung Di atau nomor bisa ini. lewat Seperti Bu Mila ya. di nomor di bawah ini. Dicantumkan nanti ya Bu. Iya, nomornya nanti ya, Bu. dicantumkan. Demikian Bapak Ibu MPLS hari ketiga. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan video hari ini. Mohon maaf ya Bu Retno apabila saya banyak tanya loh Bu. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.